Nah, sekarang saya ingin bahas kepada dengan kita semuanya dalam kitab itu bab yang ke-7. Judulnya sederhana tapi insya Allah materinya klasik, tapi insya Allah maknanya sangat modern. Ya, gampang ya. Apa judulnya? Lubsul khalqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw li daf'ihi. Memakai gelang, memakai kalung dan sebangsanya, tapi untuk menolak apa? Bala. Bagi kita yang sudah sering ngaji biasa. Tapi kita coba nanti pikiran ini ya, lawan daripada pikiran ini kita transfer dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih relevan enggak itu pikiran tauhid yang kayak begini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, wasikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad faza man ittaqa. Syahadat yang kita lafalkan itu sebagai pintu masuk kita orang yang beriman, sebagai orang yang beriman, dan juga merupakan benteng terakhir dari orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan pintu masuk? Ya, pintu masuk sebagai orang beriman maksudnya ketika ada orang kafir masuk menjadi orang Islam, maka dia bersyahadat dulu. Tidak ada yang diilahkan kecuali Allah. La ilaha illallah. Bukan benda, bukan barang, bukan orang, bukan uang, bahkan bukan dirinya sendiri, bukan nafsunya sendiri, tapi Allah. Maka orang yang bersyahadat itu menjadi orang yang bebas, tidak terikat oleh siapa-siapa, oleh apa-apa, kecuali oleh Allah saja. Ini yang saya maksudkan pintu masuk tadi ya. Tapi kita kan sudah bersyahadat mulai dari kecil. Tapi ketika ada orang kafir masuk Islam, maka dimulai start awalnya dari syahadat. Beraktivitasnya juga begitu. Kemudian nanti menjelang akhir dari kehidupan manusia, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disunahkan yang masih sehat membisikkan di telinga orang yang mau menjelang wafat kalimat syahadat pula. La ilaha illallah. Nabi pernah mengajari pamannya untuk melafalkan la ilaha illallah. Ya amikul la ilaha illallah. Kalimat anahajulaka biha indallah. Paman, lafalkan kalimat la ilaha illallah. Ucapkan. Hanya itu sebagai bukti panjenengan beriman dan saya bisa membela di hadapan Allah. Nah, kemudian terakhir, kalau sudah selesai semuanya, artinya meninggal semuanya, dunianya sudah selesai juga, maka untuk memperoleh syafaatnya Nabi juga benteng terakhir syahadat yang diandalkan. Saya ulangi, pertama start orang menjadi Muslim pakai syahadat. Bahkan mendakwahkan pun itu menurut saya harus mendakwahkan tauhid dulu. Nabi pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah." Mu'adz, pertama kali yang kamu ajarkan orang itu syahadat. Nah, begitu. Kemudian
menjelang akhir dari kehidupannya orang juga dibisikkan kalimat syahadat. Tadi saya sebutkan terakhir ketika sudah selesai dunianya, perhitungannya mau diakhiri dalam iman kita, maka syafaatnya Rasulullah juga mengandalkan syahadat. Ya, dari mana kita bisa tahu? Nabi Muhammad SAW ditanya oleh para sahabat Abu Hurairah, "Man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah?" Nabi, orang yang besok beruntung memperoleh syafaat engkau itu siapa? Nabi menjawab dengan kalimat pendek tapi maknanya sangat dalam, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Orang yang melafalkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Nah, keikhlasan itu penting. Saya sudah ikhlas, Pak. Ikhlas tidak bisa hanya diucapkan. Ya. Apa ukurannya ikhlas? Jawabannya singkat, mana-mana yang diketahui itu syirik harus ditinggalkan supaya syahadat bisa tegak. Nah, begitu. Makanya kajian tauhid itu adalah membebaskan diri dari kesyirikan supaya syahadatnya bisa tegak. Nah, sekarang saya ingin bahas kepada dengan kita semuanya. Dalam kitab itu bab yang ke-7. Judulnya sederhana tapi insya Allah materinya klasik, tapi insya Allah maknanya sangat modern. Ya, gampang ya. Apa judulnya? Lubsul khalqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala aw li daf'ihi. Memakai gelang, memakai kalung dan sebangsanya, tapi untuk menolak apa? Bala. Bagi kita yang sudah sering ngaji biasa. Tapi kita coba nanti pikiran ini, ya, lawan daripada pikiran ini kita transfer dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih relevan enggak itu pikiran tauhid yang kayak begini? Nah, jadi judulnya Lubsul Khalqati wal Khayti wa nahwihima li raf'il bala. Naudzubillah min dzalik, musibah dan bencananya Allah itu selalu ada, Pak. Makanya saya pernah menyampaikan dalam khutbah Jumat mungkin di masjid ini ya. Adanya Covid ini, apakah ini ujian dari Allah ataukah hukuman? Ya, sampai jawab sendiri aja nanti di rumah. Ya, kalau ujian berarti ada sisi-sisi positif diuji. Tapi kalau hukuman menunjukkan naudzubillah ketidaksenangannya Allah. Ya, diberi pelajaran. Tetapi bukan itu yang kita bahas. Yang kita bahas adalah ini. Kalau naudzubillah ujian, musibah, bencana itu selalu ada. Berkaitan dengan benda, berkaitan dengan barang, berkaitan dengan jiwa dan sebagainya. Maka ada pikiran di tauhid, termasuk bagian dari syirik adalah orang memakai gelang, memakai benang, kalung dan sebangsanya diniatkan untuk menolak bala. Nah, begitu maksudnya. Ya. Yang dimajukan dipakai ayat ini adalah dalam kitab ini yang dipakai dimajukan adalah surat Az-Zumar ayat 38. Ada dialognya di situ, Pak. Ada dialognya itu. Jadi caranya pendidikan Al-Qur'an kepada masyarakat itu supaya masyarakat lebih bisa menyerap dan lebih gampang. Kadang-kadang dipakai dialog, ada dialognya. Ya. Dibaca mulai dari awal. Kalau mundur di kitab itu hanya potongan saja. Tapi kalau kita baca dari awal itu enak, ya, enak. Orang boleh sependapat, boleh tidak. Nyatanya memang ada aspek pengakuan kepada Allah itu hanya sekedar penciptaan. Saya ulangi, orang boleh percaya, boleh tidak. Tapi memang dalam komunitas masyarakat itu ada yang meyakini Allah itu sebagai pencipta saja. Berhenti sampai di situ. Berhenti sampai di situ. Ya. Surat Az-Zumar ayat berapa tadi, Pak? 38. Monggo, ada terjemahnya? Nggih.
Dan sungguh jika engkau tanyakan kepada mereka. Yes. Kalau ditafsir mereka itu maknanya al-musyrikun, orang-orang musyrik. Wala in sa'altahum, kalau kamu bertanya kepada mereka itu maksudnya orang-orang kafir itu. Ini coba jangan sampai di situ itu bisa kita nalar, Pak. Ya, mereka tidak percaya kalau Muhammad itu sebagai nabi dan rasul, berarti apa? Berikutnya, ya tidak mengamalkan syariat kalau tidak percaya. Tidak percaya kalau Muhammad itu sebagai nabi dan rasul. Kalau memanggil Nabi Muhammad bukan ya Rasulullah, tapi apa? Ya Muhammad. Nah itu kalau bahasa yang sampeyan ya Muhammad itu jadinya gimana? Mat, nah begitu. Ya. Makanya kalau kamu tanya mereka orang-orang yang kayak begitu, ya dia tidak percaya kalau Nabi Muhammad SAW itu sebagai nabi dan rasul, berarti tidak ada tindak lanjut, tidak ada ubudiyah. Apa pertanyaannya? Monggo. Dan sungguh jika engkau tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Jawabannya? Niscaya mereka menjawab Allah. Nah, coba saya tanya, jangan saya cek. Berarti orang kafir jahiliyah percaya kalau Allah itu ada ya? Disebut orang beriman? Loh, ini temenan. Disebut orang beriman enggak? Seperti kita, gitu. Bukan, tapi percaya enggak? Percaya. Sebelum panjenengan memajukan pakai surat Az-Zumar ini secara umum yang tidak bisa dibantah. Kalau ada orang tanya, loh zaman Nabi itu orang kafir jahiliyah itu percaya tak kalau Allah itu ada? Saya menjawab percaya. Apa buktinya? Jawabannya gampang, Pak. Tidak pakai ayat. Nah itu bapaknya Nabi itu, siapa jenenge ya? Siapa namanya? Maknanya apa? Hamba Allah. Itu lahir dalam zaman Islam apa zaman jahiliyah? Tapi sudah diberi nama? Nah. Tetapi, ada tetapinya. Mereka itu menyenandingkan, mensandingkan, mensejajarkan, mencari tandingan antara Allah dengan benda, barang, binatang, ini macam-macam. Maka belum disebut orang bertauhid, muwahhid. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dia Allah ya. Jadi sudah oke. Makanya dengan syahadat itu dibebaskan. Kalau saya sudah mengerti Allah, maka bebaskan semuanya. Coba saya ulangi lagi pernyataan saya yang 1 bulan yang lalu sudah saya sebutkan. Jangan setuju enggak? Biang kerok dari semua masalah itu bukan orang itu tidak percaya pada Tuhan, tapi banyak Tuhan yang dipercaya. Halo? Saya ulangi. Gue tahu bingung. Biang kerok daripada persoalannya masyarakat, bangsa dan negara itu bukan masyarakat, bangsa dan negara itu tidak percaya sama Tuhan. Tapi kenapa? Banyaknya Tuhan yang dipercaya. Baru jangan masalah itu. Benar Pak? Berarti kalau supaya nggak ada masalah harus menghilangkan satu-satunya Allah kan? Inilah gerakan Rasulullah itu gerakan tauhid. Bebaskan manusia itu dari belenggu Tuhan banyak. Ya, kalau dibebaskan dari belenggu Tuhan banyak ya arahkan aja kepada Allah. Ya. Nah, begitu. Dalam bahasa yang agak berbeda, bahwa biang kerok masalahnya masyarakat bangsa dan negara itu adalah karena kesyirikan, karena banyak Tuhan tadi. Bahasanya beda tapi esensinya sama itu. Ya, maka saya yakinnya kalau mau secara teori masyarakat bangsa dan negara jadi baik, maka kembalikan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu ada nggak di rumusan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa? Iya, bukan keuangan yang Maha Kuasa. Kalau keuangan yang Maha Kuasa itu carut marut nggak? Iya. Sudah sampai ke situ Pak? Sampai kok diam aja loh. Siapakah yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Tentu saja mereka menjawab Allah. Nah ini lalu diajak dialog. Ini kita tarik sekarang Pak. Ya.
Lanjut Mas, monggo. Katakanlah, Nggih. kalau begitu, tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Yes. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Kalau begitu, itu nalarmu itu, lalu apa yang kamu mintai kamu sembah selain daripada Allah? Katanya, selain dari Allah berarti bisa benda, Pak? Bisa barang? Bisa orang? Bisa uang? Saya pernah menyebutkan begini, Pak. Kepemimpinan Rasulullah itu sukses. Baik diakui oleh kawan jelas maupun diakui oleh lawan. Kesuksesan Nabi memimpin umat dan masyarakat. Salah satunya adalah Nabi itu mau mendengarkan pendapatnya orang banyak yang baik. Halo? Tapi kalau Nabi itu menutup diri dari pendapat orang banyak yang dianggap baik, maka Nabi tidak dianggap sebagai pemimpin yang baik. Dari mana kita bisa tahu? Di kitab itu sudah dibahas. Ada orang Yahudi mengkritik umat Islam. Tapi karena secara dohir lafal yang disampaikan orang Yahudi itu benar, maka Rasulullah mengapresiasi. Oh benar ini orang Yahudi. Berkaitan dengan apa? Sumpah. Kata orang Yahudi, innakum tusyrikun. Ini sampai semuanya syirik, kata orang Yahudi. Taquluna wal Ka'bah. Taquluna masya Allah wal Ka'bah. Saya ambil satu aja. Sampai mengatakan wal Ka'bah, demi Ka'bah. Itu syirik, kata orang Yahudi. Terus reaksinya Rasulullah apa? Fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu ayyahlifu ayyaqulu wal Ka'bah wa rabbil Ka'bah. Lalu Nabi memerintahkan, ini Mas, kalau sampai mau sumpah, sumpahlah jangan pakai nama Ka'bah, tapi depannya pakai nama apa? Rabbil Ka'bah. Demi Robnya Ka'bah. Demi Tuhannya siapa? Berarti demi siapa? Nah, katanya dengan sikapnya Rasulullah begitu, berarti Rasulullah mengapresiasi kebenaran yang dibawa oleh orang Yahudi kan? Walaupun secara akidah orang Yahudi berseberangan dengan Rasulullah kan? Kalau mau jadi pemimpin yang baik, dengarkan suara masyarakat. Loh ini nggak ngerasani siapa-siapa Pak. Tauhid. Betul itu. Ya. Jangan bilang saya Mas yang kuasa. Kamu itu apa? Nggak boleh. Nah, kalau ada orang ngomong begitu sampean jawab, loh sampean jadi pemimpin itu saya Pak yang angkat Pak, saya milih Pak. Maka dengarkan suara kami. Boleh Pak kita bilang gitu? Boleh. Sampean sudah bilang gitu apa belum? Ya. Yang kedua, Nabi itu sukses jadi pemimpin Pak, diakui oleh banyak orang. Karena apa? Mohon maaf ini nggak bermaksud menyinggung siapa-siapa ya. Ya. Tapi kalau sampean hubungkan berarti itu kan kecerdasan sampean saja. Nabi itu sukses, jelas jadi pemimpin diakui oleh siapa saja. Ini yang penting. Karena Nabi memposisikan, ya, mendudukkan anaknya, keluarganya, familinya seperti pada rakyat pada umumnya. Hak dan kewajibannya sama. Sampai tidak boleh minta fasilitas kepada saya. Yang jadi pemimpin bapakmu, bukan kamu. Dari mana kita bisa tahu? Caranya Rasulullah begitu. Ya, Fatimah sekali tempo dipanggil sama Nabi. Karena Nabi diingatkan sama Allah. Fatimah, ini tak potong banyak keterangannya, tapi nanti kita ketemu di bab itu. Kira-kira 2022 mungkin sampai di situ ya. Ya. Nabi bilang, Fatimah salini memali ma syi'ti fa innilah ughni anki minallahi syai'an. Kalau harta benda minta bapak diberi. Tapi jangan harap lebih dari itu. Apalagi saya disuruh membela siksanya Allah, tidak bisa. Yang jadi pemimpin yang jadi nabi bapakmu, bukan kamu. Ya, maka kamu jangan minta fasilitas. Ada Pak pemimpin kayak begitu sekarang? Kalau saya bilang nggak ada berarti suudon namanya. Jadi mengapa Rasulullah mengapresiasi orang Yahudi mendengarkan kebaikannya orang itu? Karena Rasulullah dasarnya akidah tauhid la ilaha illallah itu tadi.
Tapi mengapa sikapnya Rasulullah menempatkan anaknya, keluarga dan koleganya posisinya sama dengan rakyat yang dipimpin, tidak ada keistimewaan? Karena Rasulullah berdasarkan syahadat. Nah, begitu. Ya. Makanya di sini orang yang sudah percaya kalau Allah itu ada, diajak dialog. Afara'aitum ma tad'una min dunillah. Lalu bagaimana yang kamu sembah selain daripada Allah? Bisa benda, bisa barang, bisa orang, bisa nafsunya sendiri, bisa kedudukannya dan sebagainya. Ya, rasanya masih agak jauh implementasi nilai-nilai tauhid ini dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi bukan berarti tidak ada. Aspeknya bukan hanya ibadah dan akidah saja. Bisa sosial, bisa kemasyarakatan, bisa pendidikan, bisa politik, bisa ekonomi. Tergantung orang menalarkan kemana. Nah, begitu maksudnya, ya. Para itu mataduna min dunillah. Lanjut, Mas. Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, terus apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Ya. In aradani Allah bidzurrin hal hunna kashifatu dzurrihi. Kalau Allah itu berkenan menimbulkan madarat bencana, apa bisa benda dan barang yang kamu yakini itu bisa menolak madaratnya Allah? Tentu saja jawabannya apa? Nggak bisa. Sebaliknya, au aradani birahmatin, Allah menghendaki rahmat. Hal hunna mumsikatu rahmati. Apa bisa benda dan barang yang kamu yakini itu bisa menolak rahmatnya Allah? Akal yang sehat jawabannya apa? Tidak bisa. Tak tanya, Pak. Kira-kira lafal daripada ayat ini kemudian Allah mengajak dialog kepada orang-orang kafir jahiliyah dalam lafal ayat ini. Kira-kira di masyarakat kita itu masih ada nggak yang mirip-mirip kayak begitu? Mengandalkan benda, mengandalkan barang, mengandalkan ini untuk menolak madaratnya Allah dan menarik rahmatnya Allah itu. Masih ada? Kalau orang bersyahadat tentunya tidak masuk di sini, tidak boleh. Mohon maaf, saya pernah ditanya orang, saya boleh cerita Pak ya? Ustadz, kantor saya itu menganggarkan untuk menolak musibah dan bencana itu. Saya berpikiran positif, oh bagus Pak. Kalau yang pakai as-sabab as-sahih, itu saya menyitir bahasanya kitab supaya dia bingung dulu kan begitu kan. Ya. Kalau pakai as-sabab as-sahih saya bilang. Lalu dia, "Loh begitu gimana Pak Ustaz?" Nah, dianggarkan boleh berapa anggarannya di awal tahun untuk menolak musibah dan bencana tadi kalau pakai sebab sahihnya. Kalau tidak ya enggak. Terus dia cerita lagi. Gini loh Ustaz. Dia itu kan di kantor sini nih, kebetulan saya ngaji di kantor. Untuk masang kabel laut, ini yang dari PLN enggak ini Pak? Anggap aja enggak ada. Untuk masang kabel laut itu Ustaz, biasanya kita itu cari hari-hari tertentu, kemudian ada ritual tertentu supaya keselamatan daripada pemasang kabel laut ini nanti tidak terjadi musibah dan bencana. Kalau tidak terkait dengan as-sabab sahih bahwa ritual yang dia lakukan benda dan barang itu tidak terkait dengan itu tadi, tidak terkait dengan ini. Lalu saya beri keterangan, yang dilakukan itu bisa dua Pak. Satu qadariyun maklumun, yang satu syar'iyun maklumun. Kalau qadari maklumun itu bisa pakai, saya nggak ngerti tekniknya bagaimana masang kabel laut itu. Itu pakai misalkan penyelamnya bagaimana, terus nanti kedalamannya berapa, ombaknya dalam situasi bagaimana, arusnya bagaimana, itu layak enggak? Ini dipelajari secara zahir, mungkinkan enggak orang itu kemudian kalau itu, mohon maaf bahasanya orang awam, menyelam misalkan begitu. Kalau semuanya memungkinkan secara qadari, boleh dilakukan, pakai alat yang canggih yang mana? Syar'inya apa? Berdoa kepada Allah. Karena yang memberi keselamatan semuanya itu adalah Allah. Makanya nama Allah itu ada yang disebut dengan apa? As-Salam, yang maha memberi keselamatan. Bukan karena alatnya, bukan karena ininya. Nah, dua itu yang dilakukan. Lalu dia cerita, ada ritual-ritual yang ghairu masyru', yang tidak ada syariat.
Nah, saya jawab nggak boleh. Lalu saya ingatkan begini, karena biayanya mahal, banyak. Pakai membuang makanan, membuang ini, membuang itu loh Pak. Halo? Supaya yang bau reksa laut itu siapa? Itu tidak marah, lalu diberi sesaji macam-macam. Terus saya ingatkan gini, Pak, mohon maaf, jenengan pernah mendengar ada di Indonesia ini, tapi orangnya sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmatnya, saya bilang gitu. Jenengan pernah mendengar di Indonesia ini ada orang yang disebut oleh masyarakat ketika dia masih hidup waktu itu adalah cendekiawan Muslim. Siapa itu? Nurholis. Itu di ceramahnya tahun 80-an apa kapan itu mengingatkan sudah kemana-mana. Dalam bahasanya beliau yang kadang-kadang orang awam juga tidak bisa menjangkau itu. Kalau kemudian anggaran-anggaran di semua kantor dan mohon maaf saya sebut BUMN itu tidak ada yang dipakai secara muspro kayak begitu, itu secara nasional berapa yang sudah bisa diefisienkan? Dari Sabang sampai Merauke, anggaran-anggaran yang dipakai untuk begitu-begitu itu loh Pak. Begitu-begitu itu maksudnya adalah untuk dibuang di laut, untuk ritual yang tidak ada syariatnya. Kata Nurholis, kalau itu bisa dihemat, tidak pakai itu. Karena beliau mengatakan Islam itu agama yang sangat ngirit. Nah, lalu diuraikan. Untuk menyembah kepada Allah tidak diperlukan dengan upacara-upacara ritual yang tidak ada syariat. Nah, kalau dari Sabang sampai Merauke dalam skala nasional, misalkan begitu ya, orang tidak pakai upacara-upacara begitu, membuang segala sesuatunya yang dimensinya bisa dimanfaatkan banyak orang, berapa yang bisa diirit secara nasional? Bukan hanya ratusan ribu, bukan hanya miliaran, bisa ada kemungkinan triliunan kan? Bisa dipakai untuk beli apa? Ya terserah sampean. Loh betul Pak, betul itu. Ya. Saya masih ingat ceramah-ceramahnya profesor waktu itu ketika masih hidup itu ya, menerangkan begitu. Bermula dari beliau menerangkan agama Islam itu agama yang sangat efisien. Kalau menyembah Allah tidak diperlukan dengan pakai hal-hal yang bersifat yang ritual, tidak ada hukum syariatnya. Lalu diberi contoh begitu. Lalu diterangkan kalau bisa dihentikan dan diefisienkan, maka bisa dipakai untuk nambeli APBN yang iya, bukan hanya bocor ya. Yes. Nggak boleh ngerasain nanti sampai ngaji nggak tambah oleh ganjaran. Ya. Lanjut Mas, monggo. Katakanlah cukuplah Allah bagiku. Nah itu. Kalau kemudian benda dan barang itu tidak bisa menolak madaratnya Allah, mendatangkan rahmat, ya kembalikan aja kepada Allah. Qul hasbiyallah. Lanjut. Kepadanya lah bertawakal orang-orang yang berserah diri. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Nah, ini tawakal ada bahasanya sendiri. Ini saya bicara tawakal tapi saya tidak menerangkan tawakal, Pak. Tawakal itu apa sih, Pak? Pasrah. Apa pasrah bongkoan itu? Saya beri contohnya saja. Mungkin saya sudah sering menyebutkan. Saya beri contoh. Kalau ada orang mau naik mobil dari sini ke Jogja, butuh waktu kira-kira 4-5 jam. Lalu orang bilang gini, Mas, katanya mau Jogja. Nggih, Pak. Gimana? Sudah diservis kendaraannya? Sampun, sudah disiapkan semuanya. Sudah. Drivernya siapa? Ambil yang sudah punya jam terbang sudah oke, yang sering ke sana. Boleh nggak, Pak? Boleh. Ini namanya qadariyun ma'lumun. Ini namanya fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha. Melakukan sebab-sebab yang diizinkan menurut syariat. Ya. Saya kepengen sampai di Jogja 4-5 jam yang akan datang. Saya pakai mobil ini. Mobil ini karena baru sudah dicek misalnya dia habis masuk dari bengkel sudah dibengkelkan. Saya pakai drivernya yang ini karena sudah pengalaman jalurnya sering ke sana. Ini namanya qadariyun. Al-asbab al-ma'dzun fiha. Sebab-sebab yang diizinkan.
Tapi jangan lupa berdoa sama Allah. Boleh Pak? Nggak ada jaminan kalau drivernya sudah oke, rambu-rambu lintasan sudah dipahami, jalannya mulus pasti selamat, kembalikan sama. Ini namanya apa namanya? Al-iktimadu 'ala Allah, berpegang teguh kepada Allah. Nah, pertanyaan terakhir berkaitan dengan tawakal, tapi saya tidak menguraikan panjang lebar. Kalau orang yang mau budal itu ditanya, halo? Iya. Kemana tadi Pak? Ya. Naik apa tadi? Mobil. Lalu ditanya, Pak, sampean ini kepengen selamat tak kepengen belai? Kalau ukurannya panjang kan ukuran saya mau ke Jogja 5 jam, kepengen apa? Loh ini temenan Pak, kepengen apa sampean? Selamat. Saya baca di kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa arahu al-i'tiqadiyah was-sufiyah, pemikiran Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bidang akidah dan sufi, itu adalah disertasi S3 di Mesir yang dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Bukan kemelut Pak, cum laude. Cum laude. Pokoknya itulah ya. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bahasa kita mengatakan apa? Andai kata yang mau ke Jogja ini Syekh Abdul Qadir Jailani, maka Syekh menjawabnya apa? Saya nggak milih Mas, terserah Allah. Kok begitu saya yakin yang ditetapkan Allah kena kita itu tidak mungkin akan bergeser kena orang lain, dan yang ditetapkan Allah kena orang lain tidak mungkin bisa bergeser kena saya. Maka saya pasrah saja sama Allah. Tapi kewajiban saya pakai mobil yang sudah masih bagus, pakai driver yang sudah itu. Tapi saya nggak milih, terserah saja. Kalau kadarnya panjenengan tadi milih apa enggak? Kalau dibandingkan kira-kira kadar keimanan antara yang tidak milih menyerahkan sama Allah dan yang masih ngotot milih, itu kira-kira lebih bagus mana kadar imannya? Yang tidak milih tadi? Kenapa sampean kok tidak milih yang ini tadi? Kalau mau jujur saya menjawab makomnya belum sampai ke situ ya. Ini betul tawakal itu di situ kan. Kalau mau kurang cetok itu kan begini, Pak, mulai lahir sampai sekarang tanggal 15 November, apakah rezeki kita ini ketukar sama orang lain? Rezeki kita ini ketukar sama orang lain nggak? Nasib kita ketukar nggak? Berarti yang diberikan oleh Allah sampai sekarang ini udah betul nggak ini Pak? Nah, di situ kan. Nanti kedepannya juga begitu. Pasrah, itu namanya tawakal tadi. Al-i'timadu 'ala Allah i'timadan shadiqan haqiqiyan wa fi'lul asbab al-ma'dzuni fiha. Orang buat rumah, orang buat jembatan, orang buat gedung mau dipakai penangkal petir atau penyalur petir boleh, konstruksinya menurut teknik-teknik yang termodern boleh. Silahkan, itu qadari. Tapi jangan pakai sesuatu benda barang yang secara qadariyah tadi tidak bisa menolak madarat dan musibahnya Allah. Itu maka dalam kitab ini tadi disebut apa? Hadza minasyirik. Itu termasuk perbuatan apa? Katanya, kira-kira di masyarakat masih ada nggak? Orangnya di luar masjid apa dalam masjid ini? Di luar sana. Nggak kelihatan. Itu loh. Saya di Tebel itu mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menohok orangnya, tapi mudah-mudahan ini sebagai doa. Kalau orangnya salah, mudah-mudahan diberi maghfirah sama Allah SWT. Ustadz, saya diberi sabu sama istri saya, Ustadz, gimana itu? Saya jawab, oh enggak apa-apa Mas, biar enggak melorot. Saya bilang, loh enggak Ustadz, ini sabu sudah diisi. Katanya istri saya begini, Mas sampai nanti pakai sabu ini loh, cek selamat, karena ini sudah diisi. Saya enggak percaya, tapi istri saya ngotot. Sikap saya gimana? Diberi pelajaran. Ini larang Mas sabu ini, berapa sabunya? 1,5 juta. Dia bilang ke saya 1 juta. Loh, kok cek larang nih, sabuku main 100 saja. Karena sudah diisi. Diyakini benda dan barang yang ada di situ itu bisa menolak. Ternyata hari gini masih ada pikiran kayak begitu.
Ini loh maksudnya konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah begitu harus sudah dihilangkan. Tidak ada aspek qadari, tidak ada aspek syar'i. Nah, makanya Nurholis tadi sangat kita apresiasi almarhum bahwa ya kalau diefisienkan menjadi model-model begitu menjadi tidak ada dan itu bisa dihilangkan. Di akumulasinya dari Sabang sampai Merauke itu bisa berapa triliun bisa dihemat. Nah, jadi ternyata masyarakat itu masih masyarakat yang mohon maaf berbau apa? Klenik. Dan itu tidak layak disebut masyarakat modern. Ya, tidak layak disebut masyarakat modern. Wallahu. Berikutnya, maka di dalam kitab ini juga ditampilkan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqa min sufrin. Sufrin itu kuningan. Kalau hadid itu besi, zahab itu emas. Ya, monggo. Imran bin Husain radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki terdapat di tangannya gelang kuningan. Maka beliau bertanya, apakah ini? Bentar Pak. Waduh, tambah serak. Agak jaya. Nah, apa-apa Pak. Alhamdulillah. Jadi ada yang menyebutkan bahwa orang ini adalah Imran Husain sendiri. Cuma dia nggak ngomong Nabi itu pernah melihat saya, nggak begitu. Tapi bahasanya anna nabiyya ra'a rajulan. Nabi melihat ada orang laki-laki. Ada yang menyebut padahal itu dirinya sendiri. Bukan anna nabiyya sallallahu ra'ani, Nabi tahu saya, enggak. Tapi Nabi Imran bin Husain mengatakan Nabi melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang dari kuningan. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan ya fi yadihi halaqa min sufrin. Di tangannya itu ada gelang dari kuningan. Lanjut Mas. Beliau bertanya, apakah ini? Tak potong. Jangan sepakat nggak bahwa Rasulullah ini sumber hukum? Sepakat. Berarti setiap dawuhnya Rasulullah kaitannya konsekuensi hukum kuat nggak? Maka ketika orang mengatakan qala Rasulullah, lisannya harus berhati-hati. Jangan-jangan Rasulullah tidak bilang gitu, hadisnya maudhu. Padahal sudah disampaikan kepada orang lain. Kalau hadisnya maudhu, menurut ilmu mustalah hadis yang ahli di bidangnya mengatakan ini Nabi tidak pernah bilang gitu, tapi dia mengatakan qala Rasulullah. Berarti orang ini menyebarkan berita apa? Kena undang-undang IT. Menyebarkan berita apa? Ya. Tapi dalam pandangan akidah tauhid ini maknanya karena Rasulullah itu sumber hukum, maka orang kalau qala Rasulullah dia harus berhati-hati. Ya. Karena Rasulullah itu sumber hukum, maka pertanyaannya Rasulullah kaitannya dengan syariat hukum itu kuat sekali. Beda dengan pertanyaan panjenengan. Apa pertanyaannya tadi? Mahadihi. Yang ditanyakan Rasulullah adalah ini semen kok pakai ini kenapa? Ada niat apa? Itu pertanyaannya Nabi Muhammad Rasulullah. Kalau Muhammad Surabaya tidak begitu. Iki tuh kundondi kan begitu. Kok apik itu bayare cash apa? Karena nggak ada menimbulkan hukum. Kalau Rasulullah sumber hukum, kita ini bukan sumber hukum, Pak. Sumber apa itu? Jangan sumber masalah, Pak. Lanjut, apa jawabannya? Orang itu menjawab, penangkal sakit. Minal wahinati ya Rasulullah, untuk menolak musibah bencana. Di hadis yang lain yang saya temukan di Fathul Majid, Pak, hadis itu Abdullah bin Mas'ud pulang. Halo? Ya. Siapa tadi yang pulang? Abdullah bin Mas'ud tahu ada istrinya pakai kalung. Ditanya katanya min Yahudi, khaitun ruqya li fihi. Mas, ini kalung sudah diruqyah, dicoba cabu. Ternyata diurut-urut ini dari orang Yahudi. Kemudian ditarik sama Abdullah bin Mas'ud, lalu Abdullah bin Mas'ud bilang gini, innaki anti Ali Abdullah bin Mas'ud
Inna ma yakfiki kama qala Rasulullah SAW. Kalau pakai bahasa kita, jenengan begitu apa enggak ya terserah. Enggak boleh pakai gini. Sampean ini keluarganya Abdullah bin Mas'ud. Mestinya ikuti saja seperti yang diajarkan oleh Nabi. Kalau sampean tidak enak badan, ada doanya. Rabbina sadibil ba'sa isfi anta safila siba illa siba ukasiba an la yughadiru saqama. Tidak boleh pakai ditarik sama Abdullah bin Mas'ud. Nah orang ini ya Imran bin Husain tadi ditanya sama Rasulullah, katanya minal wahina, untuk menolak bala. Apa keterangannya Rasulullah berikutnya? Nabi pun bersabda, nggih, lepaskan itu. Inziha, terus karena dia hanya akan menambah kelemahan pada dirimu. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Yang sampean bawa tadi, Pak, tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi kelemahan iman. Masa sih bencana dan musibah itu tergantung pada benda dan barang itu. Lanjut. Sebab jika kamu mati sedang gelang itu masih ada pada tubuhmu, fa inna kalau mutawahiya alaika, terus kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Maaflah abadan. Itu kalau menempel sama kamu, Pak, terus sampai bawa mati, matimu itu tidak membawa keuntungan, kebahagiaan. Berarti orang ini diperbolehkan apa disuruh ngelepas, Pak? Kalau orang itu jawab gini, andai kata itu ya, untuk memahami secara sisi lain, orang itu jawab begini, misalkan pakai bahasa Indonesia, Nabi, ini sebenarnya logamnya itu yang saya pakai sekian persen dari ini, sekian persen dari ini, dan itu sudah puluhan ribu diuji di laboratorium. Karena di dalam tubuh itu ada panasnya sekitar 35-36 Nabi. Kalau sampai 38 berarti mungkin corona gitu. Misalkan begitu ya. Ini kan 35-36 boleh. Tapi kemudian benda itu ditempelkan di sini, bereaksi kena panasnya tubuh, lalu peredaran darah ini menjadi lancar, kolesterol ini bisa digelontor. Maka lemak saya pakai ini, lemak saya itu kira-kira tergelontor sekian persen. Nah, gitu. Andai kata orang itu jawab begitu, disuruh buang enggak? Hah? Apa bedanya? Yang satu suruh buang, yang jawaban begitu tidak disuruh buang. Ini yang disebut la yungkir as-sabab as-sahih. Tidak diingkari kalau ada sebab sahihnya. Bahasanya kitab as-sabab as-sahih. Yang dipakai tadi ada korelasi ilmiahnya, ilmunya. Sama dengan orang buat gedung sampai lantai 20, lalu di atas sana dipasang apa? Logam sekian. Katanya orang itu untuk menyalur apa? Petir. Tapi kalau dipasang teken, ini Pak, ini teken zaman Mojopahit Pak, masih saya simpan. Ya, ini duplikasinya, tolong sampai taruh sana, harus supaya gedung itu nanti tahan sampai sekian ratus tahun, tidak ada musibah, tidak ada bencana. Kok gitu Mbak? Oh iya, ini sudah dicoba jabu. Coba jabu gimana Pak? Coba jabu gombantane langsung mati karepmu, orang mati karepmu. Kalau itu disuruh buang nggak kita Pak? Nggak ada sebab sahihnya itu. Nah ini rakyat itu harus dicerdaskan. Kalau sudah syahadat begitu-begitu harus dibuang. Iya panjenengan itu sudah melek kayak begini. Nah sebagian masyarakat kita yang tidak terjangkau dengan pendidikan tauhid kayak begini, ada kemungkinan masih mereka itu naudzubillah berkelimang dengan apa? Nah, ini suruh buang. Inzi apa innaha la taziduka illa wahnan. Tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi apa? Kelemahan iman. Fa inna kalau mutawahiya alaika ma aflahta abadan. Terakhir, monggo dibaca ada lagi dari dan riwayat Imam Ahmad pula dari Uqbah bin Amir dalam hadis Marfu, barang siapa menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Tamimah itu jima terus. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak memberi ketenangan padanya. Ya, man ta'allaqa wada'an fala wada'allahu lahu. Lanjut. Disebutkan dalam riwayat lain, barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka dia telah berbuat syirik. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak.
Nah, ini yang terakhir ini yang penting, Pak. Monggo. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Huzaifah bahwa ia melihat seorang laki-laki di tangannya ada benang untuk mengobati sakit panas. Ya, Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah melihat annahu ra'a rajulan fi yadihi min al-khumah. Dia melihat ada orang di tangannya pakai gelang. Nah, itunya untuk menolak tadi. Diapakan sama kita? Maka dia putuskan benang itu. Terus seraya membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memberantas kesyirikan dalam konteks ini pakai dalil. Ini siapa sampai kayak begini itu ada dalilnya itu. Apa dalilnya, Mas? Dan sebagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sembahan-sembahan lain. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sebagian besar itu mayoritas apa minoritas? Mayoritas. Dan tidak beriman sebagian besar dari mereka kecuali imannya masih dicampur dengan apa? Kesyirikan. Zahirnya orang itu pakai gelang tadi. Tapi nama itunya untuk itu oleh Hudzaifah ditarik lalu dibacakan ayat ini. Nah, kalau sekarang ada orang begitu lalu sampean tarik diputus lalu sampean bacakan ayat ini, kira-kira jawab dane ustaz ae. Tapi penting itu, Pak. Karena para sahabat saat itu perilakunya segala sesuatunya itu berdasarkan dalil. Ya. Pakai ada keterangan dari Nabi, pakai dalil dari Al-Qur'an dan seterusnya. Nah, begitu. Inilah yang disebutkan lubsul khalqati wal khaydi wa nahwihima li raf'il bala aw li daf'ihi minasyirik. Termasuk dalam perbuatan kesyirikan kalau orang memakai gelang kalung tapi niatnya untuk menolak, menandingi kekuatan dan kekuasaannya siapa? Allah. Allah lah yang bisa memberi manfaat dan mudarat. Wallahu a'lam. Saya tadi minta izin, kurang 10 menit mau saya tinggal. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan rahmat barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Atanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.